4. Jadi 2024. 4 itu kalau di kita itu sial, mati ya. Jadi akan ada banyak korban jiwa. Lebih dahsyatnya itu banyak rumah-rumah yang tenggelam diiringin dengan longsor. Di akhir tahun 2024 bakal ada bencana badai matahari, itu yang dimana akan mengganggu semua jaringan internet, terutama jaringan sosmed, semuanya akan mati. Tahun 2024 segera datang. Banyak yang perlu disiapkan untuk menyambut pergantian warsa. Apalagi dalam tradisi astrologi Tiongkok, tahun 2024 yang memasuki Shio Naga Kayu membawa banyak perubahan. Ada kebangkitan yang menggembirakan, tapi tidak sedikit yang justru sebaliknya. Prediksi Chesan dan Ferdinand melukis sejumlah kejadian yang semestinya diantisipasi. Mulai dari bencana alam, kecelakaan, hingga kasus-kasus selebriti akan bermunculan. Tapi benarkah perceraian selebriti yang menghebohkan masih akan terjadi? Bagaimana dengan tahun politik yang membawa hawa panas? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki tahun 2024 yang tinggal 1 bulan, bersiaplah menghadapi badai persoalan. Dalam penglihatan mata batin Chesan, akan banyak terjadi peristiwa besar, juga di panggung hiburan. Secara khusus, Chesan menyoroti isu perceraian yang bakalan membuat heboh publik. Artis berinisial R ini akan mengalami peristiwa yang tak pernah terbayangkan. Rumah tangganya dihantam persoalan besar yang berujung perceraian. Yang berinisial R ya, itu dalam masalah keluarga. Itu akan ada perceraian dan juga diiringi dengan hukum. Ya. Akan heboh di media. Panas. Tahun 2024 nanti sepertinya akan menjadi tahun yang panas untuk rumah tangga sejumlah selebriti. Jika Chesan menyebut ada artis berinisial R yang akan bercerai, Ferdinand melihat artis lain yang mengalami goncangan rumah tangga. Inisialnya L. Guncangan itu terjadi karena kasus KDRT yang ternyata bukan hanya kali ini terjadi. Ujung dari drama rumah tangga ini terjadi perpisahan yang sangat dramatis. Tahun depan itu ada artis itu berinisial L, itu akan terjadinya KDRT, itu akan menghebohkan sosial media. Itu dia akan terdapat perceraian atau sebuah kekerasan di rumah tangga. Untuk yang saya lihat ini inisial L ini itu dia tidak pernah mengalami KDRT, tapi dia pertama kali mendapatkan sebuah kayak
KDRT itu suaminya melakukan kekerasan atas kekurangan yang dia miliki. Itu terjadi setiap tahun. Rupa-rupanya, tidak hanya problematika rumah tangga yang akan memberi kehebohan di kalangan selebriti. Sebab ada satu kasus besar yang bakal terungkap. Termasuk terkuaknya seorang konten kreator yang terjebak dalam permainan kripto hingga judi online. Ada inisial sebuah YouTuber itu yang mengaku dia telah tertipu oleh agensi kripto, dan di mana terkoyak itu dia terjadi rungkatnya judi online. Lalu peristiwa alam apa saja yang akan terjadi di tahun 2024 nanti? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tentulah tidak hanya di dunia artis. Peristiwa-peristiwa besar akan banyak terjadi di tahun depan. Apalagi 2024 adalah tahun politik yang penuh dengan hawa panas. Pemilu presiden, legislatif, hingga pemilihan kepala daerah bakal membawa suasana penuh ketegangan. Dampak peristiwa politik nasional juga menyasar pada pejabat-pejabat yang terkuak kedoknya, terutama yang berurusan dengan kasus korupsi. Lebih dari semua itu, tahun 2024 ditengarai sebagai tahun yang berbahaya. Paling tidak perlu diwaspadai. Dalam pandangan Cesan, 2024 menjadi tahun kematian oleh sebab ada unsur 4. Jadi 2024. 4 itu kalau di kita itu sial, mati ya. Jadi akan ada banyak korban jiwa. Ya, kayak semacam dari cuaca, kecelakaan, dan juga yang lebih ekstrim lagi bahwa akan juga ada penyakit baru. Ya, jadi harap berhati-hati untuk di usia yang baru lahir, balita. Pejabat-pejabat yang terbuka atas kasus-kasus seperti korupsi, seperti skandal dan lain-lain. Tanda-tanda kematian juga dikirimkan oleh alam yang bergejolak. Bencana terjadi di sejumlah tempat, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor. Dalam teropong Cesan, kawasan yang harus terus diwaspadai adalah Jawa Barat. Sebab jika lengah sedikit bisa memakan korban jiwa yang tak terhitung. Kontur tanah Jawa Barat, terutama yang berbukit, bisa tergerus air secara tiba-tiba. Ini yang mengakibatkan longsor bisa menelan korban jiwa. Lebih dahsyatnya itu banyak rumah-rumah yang tenggelam diiringin dengan longsor, ya. Longsor karena itu juga kelalaian manusia. Yang saya lihat itu untuk daerah Jawa Barat, ya. Jawa Barat itu bakal terjadi, ya. Terus di kota-kota kayak semacam di luar pulau juga ada, termasuk di Kalimantan juga pasti akan tertimpa banjir.
beberapa rumah, beberapa di daerah pegunungan, terutama terjadinya akan tanah longsor, itu akan memakan banyak korban jiwa. Sementara itu, kecelakaan yang lebih banyak diakibatkan kelalaian manusia juga banyak terjadi. Di darat, ada kecelakaan kereta cepat yang membuat semua orang seperti terbungkam oleh rasa kaget. Jason mendengar ada banyak tangisan dari kecelakaan maut itu. Tapi rupanya tidak hanya kereta cepat yang mengalami tragedi, karena kereta kelas KRL juga memberi cerita haru biru. Ya, untuk kecelakaan itu memang ada, setiap tahun memang kita ada ya. Tapi yang vision yang Cece lihat itu ya, sempat kemarin Cece mendapatkan vision, yaitu kereta yang kita bilang kereta cepat. Itu akan terjadi sesuatu kesalahan yang memakan banyak korban juga ya. Bisa dibilang itu seluruh tubuhnya itu kayak semacam terkoyak-koyak itu dalam kecelakaan itu. Dan juga banyak tangis haru yang akan terjadi dalam kecelakaan itu. Ya, di kereta api, untuk kereta api itu akan ada di KRL, di mana kan sekarang itu padat-padatnya KRL, terutama di stasiun Manggarai, itu akan beberapa memakan korban jiwa seperti orang tersesak nafas, orang akan mati tergencet, itu akan terjadi di suatu kereta KRL. Bencana alam sepertinya masih memberi warna dominan dalam peristiwa-peristiwa besar tahun depan. Tapi benarkah unsur darat, laut, dan udara mulai bergolak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kecelakaan yang juga menjadi pusat perhatian publik adalah yang terjadi di laut dan udara. Jason melihat akan ada kapal tenggelam meski tak membawa banyak korban karena penanganannya yang cekatan. Kemudian, kecelakaan pesawat juga terjadi meski skalanya kecil, sekedar tergelincir saat mendarat. Di daerah laut ada ya, bakal ada kapal yang secara tiba-tiba itu tenggelam ya, tenggelam. Dan juga untuk pesawat itu akan terjadi kayak semacam pendaratnya itu kayak semacam tergelincir ya. Kalau untuk kapal di laut itu nggak terlalu parah banget ya, karena masih bisa dibilangnya itu masih bisa terkendali ya. Korban ada tapi tidak terlalu banyak karena cepat dari bantuan itu bisa cepat ditanganin. Selain bencana yang terjadi di darat, laut, dan udara, masih ada satu lagi ancaman yang tak kalah berbahaya. Bencana yang ditimbulkan dari dalam perut bumi yang membuat Indonesia sering dilanda gempa. Dalam telisik batin Ferdinand, gempa besar terjadi di Jawa bagian tengah. Ia tidak bisa menyebut tempat persisnya, tapi tanda-tandanya terjadi di wilayah tengah. Gempa bumi tidak terlalu besar ya, beberapa akan memakan korban jiwa. Itu terutama di daerah Jawa Tengah itu akan terjadi gempa. Dan saya tidak tahu
Fullnya itu di daerah mana, tapi yang saya tahu itu ada di Jawa Tengah. Peristiwa yang sama sekali tak terduga oleh siapapun adalah bencana yang disebabkan terjadinya badai matahari. Akibat bencana itu, jaringan internet akan mengalami kerusakan fatal sehingga semua orang merasa ikut terdampak. Semua yang berhubungan dengan jaringan internet akan mengalami kelumpuhan hingga 2 bulan. Ini yang juga memberi pengaruh besar pada banyak sektor kehidupan. Di akhir tahun 2024 bakal ada bencana badai matahari, itu yang dimana akan mengganggu semua jaringan internet, terutama jaringan sosmed, semuanya akan mati untuk sementara. Bisa lama, itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Itu akan terjadi banyak demo, itu kekurangan informasi, dan banyak orang yang menderita atas kematian internet. Tahun 2024 yang segera datang dalam rentang 1 bulan ke depan bisa dimaknai sebagai tahun pengharapan. Tapi di balik semua itu, ada tragedi yang mesti diwaspadai. Tidak ada yang bisa dilakukan sebagai antisipasi selain berhati-hati. Semogalah 2024 tetap memberi pencapaian buat kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.